Setelah kemarin selesai kita belajar bersama kisah inspiratif part 1-5. Kini, mari kita lanjutkan belajar bersama lagi dan semoga bisa mengambil hikmah dari kisah yang ada. Kita mencoba, untuk part ke-6-10 kita isi kisah inspiratif yang lainnya yaitu sadar. Apa itu sadar? Sadar adalah singkatan yang kita buat nama atau kepanjangan dari sutradara amatir Desa Karangduwur. Dan di sadar sendiri akan kita isi dengan kisah inspiratif yang tak kalah menariknya seperti yang kemarin. Mari kita simak bersama. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal ngalamin. Penggagas cerita, Jakir Mark. Bagian 9. Menyebarkan pengetahuan ke seluruh negeri. Seiring waktu, kisah sukses Rafaul dan inovasi pertaniannya semakin dikenal luas. Pusat pembibitan yang ia dirikan di Desa Bedono Karangduwur menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh petani, pengusaha, bahkan akademisi dari berbagai daerah. Mereka datang untuk belajar langsung dari Rafaul, menyerap pengetahuan tentang bagaimana memilih, merawat, dan mengembangkan biji dan bibit berkualitas tinggi. Rafaul tidak hanya berbagi pengetahuan di pusat pembibitannya, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang. Dia mulai membuat video tutorial dan artikel yang dibagikan melalui platform online. Ini memungkinkan petani di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat terpencil, untuk belajar langsung dari Rafaul tanpa harus datang ke desanya. Program pelatihan online yang diluncurkan oleh Rafaul menjadi sangat populer. Banyak petani yang mengirimkan testimoni tentang bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh dari Rafaul membantu meningkatkan hasil panen mereka dan mengubah kehidupan mereka. Rafaul merasa sangat bahagia karena dapat membantu lebih banyak orang, meskipun mereka berada jauh dari desanya. Bagian 10. Ekspansi dan diversifikasi usaha. Dengan semakin besarnya permintaan untuk bibit berkualitas dari berbagai daerah, Rafaul mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Dia membuka cabang-cabang pusat pembibitan di beberapa kota besar, memastikan bahwa petani di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses mudah ke produk-produk unggulan yang ia kembangkan. Selain itu, Rafaul juga mulai diversifikasi usahanya. Dia mengembangkan lini produk baru, seperti pupuk organik yang dirancang khusus untuk berbagai jenis tanaman. Dia juga mulai melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas bibit baru yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrim dan hama, menjadikan pertanian lebih berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperkuat posisi Rafaul sebagai pemimpin di dunia pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas. Dengan semakin banyak petani yang menggunakan produk-produk dari Rafaul, hasil pertanian di berbagai daerah mulai meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Bagian 11. Membangun koperasi petani. Melihat keberhasilan yang diraihnya, Rafaul menyadari bahwa kekuatan terbesar datang dari kerjasama dan kolaborasi. Ia kemudian mendirikan sebuah koperasi petani yang melibatkan ratusan petani dari berbagai daerah. Koperasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan produk bibit dan biji, tetapi juga untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam menghadapi pasar. Melalui koperasi ini, para petani mendapatkan akses ke pelatihan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Koperasi juga membantu petani mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, serta mendukung mereka dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Koperasi yang dibangun oleh Rafaul menjadi model bagi banyak komunitas petani lain di Indonesia. Banyak pihak yang mengakui bahwa koperasi ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan, memberikan mereka kemandirian dan keberlanjutan dalam usaha pertanian mereka. Bagian 12. Visi untuk masa depan. Meskipun telah mencapai banyak hal, Rafaul tidak berhenti untuk terus bermimpi dan berinovasi. Dia memiliki visi besar untuk masa depan, di mana pertanian Indonesia bisa menjadi salah satu yang terdepan di dunia, dengan petani yang sejahtera dan teknologi pertanian yang maju. Rafaul mulai bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian yang lebih canggih. Dia juga berinvestasi dalam pendidikan pertanian bagi generasi muda, membangun sekolah dan pusat pelatihan yang fokus pada inovasi dan keberlanjutan di bidang pertanian. Rafaul percaya bahwa masa depan pertanian Indonesia ada di tangan generasi muda. Dengan memberikan mereka pendidikan dan peluang, dia yakin bahwa pertanian Indonesia akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Penutup.
warisan yang hidup. Kisah Rafaul adalah contoh nyata bagaimana seorang anak desa dengan visi dan kerja keras bisa membawa perubahan besar bagi masyarakatnya. Dari awal yang sederhana di desa Bedono Karangdur, Rafaul telah menginspirasi ribuan petani, memberikan mereka pengetahuan, alat, dan semangat untuk meningkatkan kehidupan mereka. Warisan Rafaul tidak hanya terletak pada kesuksesannya dalam dunia pertanian, tetapi juga pada dampak positif yang ia bawa kepada komunitasnya dan negara. Dia telah membuktikan bahwa dengan dedikasi, inovasi, dan kemauan untuk berbagi, kita bisa membuat perbedaan yang nyata dan berkelanjutan. Kisah ini akan terus hidup, menginspirasi generasi berikutnya untuk bermimpi besar dan bekerja keras, karena di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sekian dan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk menonton, semoga Anda selalu sehat, berkah dan terus bersemangat dalam mengarungi bahtera jalan kehidupan kita masing-masing dan semoga hari-hari kita senantiasa bertambah dalam segi kebaikan untuk menjadikan diri kita ini lebih baik dari hari-hari kemarin, amin ya robbal alamin. Jika belum follow akun ini silahkan di follow dulu dan jangan lupa tanda abu-abu dimerahkan, tinggalkan komentar terbaikmu atau mau dibuatkan video cerita pendek apa, tulis dalam komentar, biar kita bikin videonya. Tanda pitanya di save agar kalian bisa menonton video ini berulang kali dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Zakir Mart.